Akibat dari gaya apung Archimedes. Suatu benda itu bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam ketika dia dicelupkan ke dalam zat cair. Contohnya, ini zat cair yang sama, misalnya air. Kalau massa jenisnya kecil, misalkan kurang dari 1 gram per sentimeter pangkat 3, maka dia akan mengapung. Kalau massa jenisnya tepat sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per sentimeter pangkat 3, maka dia akan melayang seperti ini. Dan kalau massa jenisnya lebih dari 1 gram per sentimeter pangkat 3, maka dia akan tenggelam. Jadi tidak peduli berapa berat benda ini. Misalkan massanya itu 1000 kg, tapi kalau massa jenisnya lebih kecil, maka dia tidak akan tenggelam. Contohnya kayu. Kayu meskipun dia beratnya 1000 kg, dia tetap mengapung. Karena pada prinsipnya hukum Archimedes itu yang buat dia mengapung bukan beratnya, tapi massa jenisnya. Kalau kamu tahu, orang zaman dulu itu sering memeriksa gizi dari suatu makanan dengan mencelupkan ke dalam air. Coba kamu celupkan nasi ke dalam air, maka apa yang terjadi? Nasi itu akan tenggelam. Kenapa? Karena kandungan gizinya padat mengakibatkan dia memiliki massa jenis yang tinggi. Kalau saya punya besi itu massa jenisnya itu besar. Massa jenis dari besi itu kira-kira 8 gram per sentimeter pangkat 3, 8 kali lipat dari massa jenis air. Sehingga besi itu kalau kita celupkan ke dalam air, dia pasti tenggelam. Tapi sekarang perahu itu banyak yang terbuat dari besi. Tapi kenapa perahu bisa mengapung? Untuk menjawab ini, coba kamu ambil wajan. Wajan tersebut kamu celupkan ke dalam air, tapi mencelupkannya seperti ini, miring seperti ini. Apa yang akan terjadi pada wajan itu? Dia pasti akan tenggelam jika kamu mencelupkannya seperti itu. Sekarang coba wajannya itu kamu letakkan ke atas dan bagian cembungnya itu kamu letakkan di air. Apa yang terjadi? Wajannya itu akan mengapung. Mengapa dia bisa mengapung? Karena ada rongga di sini. Di dalam rongga tersebut itu isinya adalah udara. Jadi bukan besi lagi. Sebagian besi, sebagiannya lagi adalah udara. Kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. Ini wajan, ini besinya. Volume yang dipindahkan oleh wajan tersebut itu besarnya bukan sebesar besi ini, tapi sebesar volume. Besi ditambah volume udara di sini, kalau di total berarti besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh volume benda ini. Bukan hanya besinya saja, tapi juga termasuk dengan rongga udara di wajan itu. Makanya, kalau rongganya tidak ada dan kamu mencelupkan wajannya seperti ini, miring seperti ini, maka rongganya tidak ada. Jadi wajan tersebut bisa tenggelam.